Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sekar Mayang Larasati. NIM 1220010 dengan pembimbing saya Bapak Dani Pradana Karta Putra MT. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penyusunan skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Persediaan Obat pada Apotek Jamun Sehat Berbasis Web. Langsung saja yang pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang dari penyusunan skripsi ini adalah yaitu komputer memproses data dengan cepat dan akurat, penting untuk kehidupan modern. Apotek memerlukan sistem informasi untuk mengelola stok obat harian yang rumit dan memakan waktu jika dikerjakan secara manual. Sistem berbasis web dapat mengotomatiskan proses ini, membuat pengelolaan lebih efisien dan efektif. Skripsi ini mengeksplorasi sistem informasi persediaan obat berbasis web di apotek Jamun Sehat, fokus pada perancangan sistem efisien untuk mengelola stok obat dan meningkatkan kinerja operasional apotek. Teknologi ini memudahkan akses, fleksibilitas pengelolaan data, dan mengurangi kesalahan manusia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari topik di atas, maka rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana membangun sebuah sistem informasi apotek yang dapat membantu operasional apotek khususnya dalam proses pencatatan persediaan obat. Kemudian yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasi apotek. Antara lain, petugas dapat dengan mudah membuat laporan ketersediaan obat dengan cepat. Kemudian yang kedua, melibatkan peran serta komputer dalam dunia farmasi khususnya apotek. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan penjualan obat dengan menggunakan sistem informasi yang terotomatisasi. Kemudian yang terakhir, pembuatan sistem informasi aplikasi berbasis web pada apotek Jamun Sehat. Kemudian yaitu batasan masalah. Batasan masalah dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada proses persediaan obat di apotek Jamun Sehat termasuk pemantauan stok. Yang kedua, pengembangan sistem berbasis web untuk memfasilitasi proses penjualan obat. Yang ketiga, studi tidak akan melibatkan proses produksi obat di apotek. Dan yang terakhir, lingkup penelitian terbatas pada apotek Jamun Sehat tanpa memperluas ke apotek lainnya. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini ada tiga, yaitu yang pertama observasi, kedua wawancara, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Yang pertama observasi, yaitu mengamati langsung manajemen persediaan obat di apotek Jamun Sehat untuk memahami praktik dan kebutuhan sistem. Yang kedua yaitu mewawancarai manajer, petugas farmasi, dan staf untuk insight masalah dan harapan sistem baru. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi, adalah mengumpulkan dan menganalisis dokumen manajemen persediaan obat seperti catatan stok masuk dan keluar. Selanjutnya metode pengembangan sistem. Model pengembangan sistem yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Agile Development dengan model Extreme Programming dengan 4 tahapan, yaitu yang pertama ada planning, kedua desain, ketiga coding, dan yang keempat adalah testing. Kemudian selanjutnya roadmap penelitian. Di sini saya menggunakan 5 judul jurnal yang berbeda yang berkaitan dengan judul penyusunan skripsi saya. Yang pertama yaitu adalah dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web pada tahun 2023. Yang kedua dengan judul Sistem Informasi Persediaan Stok Barang Berbasis Web pada Toko Putra Gresik pada tahun 2021. Yang ketiga dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Persediaan Obat menggunakan metode safety stock berbasis website. Studi kasus Apotek Lara Lampung pada tahun 2022. Kemudian yang keempat dengan judul Sistem Persediaan Obat menggunakan metode Moving Average dan Fixed Time Period with Safety Stock pada tahun 2022. Dan yang terakhir yaitu dengan judul Sistem Informasi Persediaan Obat berbasis web pada Puskesmas Kota Bumi Tangerang pada tahun 2021. Selanjutnya adalah analisis sistem. Berikut adalah flow map dari analisis sistem yang sedang berjalan pada apotek Jamun Sehat. Yang pertama yaitu ada pembeli, kemudian petugas apotek, dan distributor. Yang pertama adalah pembeli datang ke apotek, kemudian petugas apotek menyambut dan bertanya kepada pembeli obat apa yang ingin dibeli, dan kemudian pembeli menyerahkan resep. Selanjutnya, petugas apotek mengecek stok obat. Jika stok obat masih ada, maka petugas apotek akan menyerahkan obat ke pembeli. Nah, selanjutnya pembeli menerima obat. Nah, tugas dari distributor di sini adalah untuk memasukkan barang ke apotek yang selanjutnya akan dicatat oleh petugas apotek. Kemudian di sini adalah sistem usulan. Berikut adalah flow map sistem usulan untuk sistem informasi persediaan obat berbasis web pada apotek Jamun Sehat. Yang pertama itu ada admin, di sini ada sistem. Yang pertama adalah admin memulai dengan melakukan login dan memasukkan username dan password. Jika berhasil, maka akan langsung masuk ke halaman dashboard. Namun jika gagal, maka sistem akan mengarahkan admin kembali ke halaman login. Nah, jika berhasil masuk ke halaman dashboard, kemudian di sini admin dapat menginput, mengedit, serta menghapus data obat. Nah, selanjutnya akan disimpan oleh sistem di sini. Sistem akan menyimpan data dan selesai.
Kemudian selanjutnya perancangan sistem berikut adalah use case diagram. Yang pertama ada admin, admin melakukan login, kemudian di sini admin dapat melakukan input data stok obat, kemudian dapat input data obat masuk, kemudian input data obat keluar, selanjutnya dapat mencetak laporan data stok obat, dan yang terakhir yaitu mengelola data admin baru. Kemudian ada kelas diagram, di sini ada data stok obat, data obat masuk, data obat keluar, serta login. Kemudian selanjutnya adalah activity diagram, yaitu di sini ada activity diagram login dan stok obat. Yang pertama adalah activity diagram login. Di sini admin melakukan login dengan cara menginput username dan password, kemudian sistem memvalidasi. Jika berhasil, maka admin akan masuk ke halaman dashboard, dan namun jika gagal, maka sistem akan membawa admin kembali ke halaman login. Nah, kemudian activity diagram stok obat. Di sini admin masuk ke halaman dashboard, kemudian melakukan pencarian data obat, selanjutnya sistem memproses pencarian, dan selanjutnya admin menginput jumlah stok obat yang baru. Selanjutnya sistem akan memproses input data dari admin, dan admin di sini dapat mengekspor data ke dalam file Excel dan PDF. Kemudian activity diagram kelola admin, yaitu yang pertama admin masuk ke halaman dashboard, kemudian dapat menambah, mengedit, serta menghapus data. Selanjutnya sistem memproses inputan data dari admin, dan selanjutnya sistem akan menyimpan data ke dalam database. Kemudian activity diagram logout, yang pertama admin dapat mengklik menu logout, dan sistem akan langsung mengarahkan admin untuk kembali ke halaman login dengan menampilkan halaman login. Kemudian yaitu sequence diagram. Di sini ada sequence diagram login dan stok obat. Yang pertama yaitu sequence diagram login. Di sini pengguna dapat mengisi username dan password, yaitu data admin. Kemudian sistem memvalidasi data admin. Kemudian jika berhasil maka akan menampilkan halaman utama. Namun jika gagal maka akan menampilkan halaman login. Nah, di sini sequence diagram stok obat yaitu pengguna yang pertama masuk ke menu stok obat, yang kedua menginput data stok obat, kemudian di sini dapat mengedit serta menghapus, dan selanjutnya admin melakukan ekspor data. Nah, kemudian yaitu sequence diagram kelola admin. Yang pertama adalah masuk ke halaman kelola admin, kemudian menginput data admin baru. Nah, di sini juga admin dapat mengedit serta menghapus data. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu sequence diagram logout. Di sini pengguna klik menu logout, terus kemudian sistem validasi. Jika berhasil, maka akan langsung menampilkan halaman login. Selanjutnya adalah yaitu implementasi sistem atau demo program. Bagian ini akan dijelaskan bagaimana cara-cara menggunakan sistem informasi persediaan obat berbasis web yang akan saya jelaskan pada video selanjutnya, yaitu pada video demo program. Nah, yang terakhir adalah penutup. Pada bagian penutup ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penyusunan skripsi ini adalah yang pertama, yaitu meningkatkan efisiensi dan akurasi manajemen persediaan obat secara signifikan. Kedua, menggunakan teknologi berbasis web memberikan kemudahan akses bagi penggunanya. Ketiga, bermanfaat untuk mengurangi kesalahan manusia dalam pengumpulan dan pemantauan persediaan obat. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen persediaan. Kemudian saran dalam penyusunan skripsi ini adalah yang pertama yaitu menambahkan fitur untuk pencatatan data obat yang kadaluarsa. Yang kedua, dikembangkan dalam bentuk mobile agar lebih mudah diakses. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.